kok kenapa sekarang baru beberapa menit kamu kembali lagi, terus kenapa kamu nggak bisa jalan, itu Narasumber kali ini seorang peziarah yang lemas melihat sosok genderuwo. Situs Makom Keramat Ki Gede Alang-Alang, Wanakerta, yang berada di tengah-tengah perkampungan yang sudah melegenda, dan Mursela dengan nama gelar Ki Gede Alang-Alang adalah kubu pertama di daerah Cirebon. Di tempat inilah narasumber kali ini melihat sosok genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya kedatangan narasumber yang dari Arjawinangun bersama Bapak Munanta yang akan menceritakan tentang penampakan dan sosok-sosok astral yang pernah dilihat oleh Bapak Munanta. Kali ini saya bakal menceritakan tentang Danursela. Danursela itu gelar dari nama Ki Gede Alang-Alang. Tempat ini diambil dari kota Cirebon yang bertempat di Desa Tukmudal. Jangan lupa kalian juga subscribe, like, dan komen di channel The Ghost The Jungle. Pokoknya kalian jangan lupa share dan komen di channel itu ya. Oke, kami mulai cerita dari Bapak Munanta. Silakan Mas Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya bernama Mas Munanta. Sedikit ada beberapa hal yang mungkin akan saya ceritakan dari berbagai macam peristiwa ataupun kejadian yang saya alami selama ini. Dan kebetulan pada malam hari itu saya diajak oleh teman-teman sejumlah 4 orang termasuk saya, diajak oleh teman-teman saya di situs Ki Gede Alang-Alang yang terletak di daerah Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Nah, pada saat itu pas habis pada isya, kurang lebih jam 8, saya diajak oleh ketiga rekan-rekan saya untuk berziarah di tempat tersebut. Pas kebetulan hari itu berketepatan di bulan puasa kemarin. Kalau tidak salah itu di hari yang ke-7 bulan puasa. Sesampai saya di lokasi itu sekitar jam 9:30. Saya berbincang-bincang sama rekan-rekan saya dan sedikit ngobrol masalah pribadi sambil ada yang masuk, ada yang sholat, rekan-rekan saya. Dan keempat
termasuk saya itu masuk di salah satu mushola kecil. Di situ ada mushola. Saya ikut sholat isya karena pada waktu berangkat itu kami berempat belum sempat sholat isya. Selesai sholat, rekan-rekan saya langsung berdoa. Nah, setelah sholat, kami berempat itu menuju ke makom, sebuah makom yang sangat besar sekali. Di situ ada 2 makom. Berarti itu tempat padukuhan, pecanden atau patilasan? Setahu kami berempat itu patilasan. Patilasannya. Ya, silakan teruskan Bapak. Nah, setelah kami sampai di tempat lokasi makom tersebut, posisi makom itu terhimpit oleh pepohonan yang sangat besar-besar banget. Yang saya lihat itu di samping makom tersebut itu ada sebuah pohon, 3 di antaranya yang paling terbesar dan tinggi banget. Setelah itu rekan dari kami di antara 1 orang sebagai imam melangsungkan acara tawasulan dan kami bertiga mengikuti. Selang beberapa waktu, kurang lebih 1 jam, selesai kami berdoa di situ sambil bertawasulan. Kami selesai mundur. Nah, istirahat di tempat di situ ada sebuah tempat peristirahatan. Di situ pas berhadapan dengan mushola kecil. Ada sesuatu tempat di situ. Dan tempat itu rindang banget, enak. Kayaknya kalau pagi tuh semiwir anginnya tuh adem. Nah, di situ kami ngobrol bincang-bincang sambil ngopi lah di situ. Pas kami bekal kopi dari bawah, ada sebuah warung, kami bekal di sana ambil kopi di situ berempat. Itu tempat tersebut dekat permukiman atau jauh dari permukiman, perkampungan? Pada saat kami dari rumah menuju ke wilayah Tukmudar itu pas banget masuknya itu di wilayah komplek perumahan. Oh, berarti di tengah-tengah perumahan, perkampungan. Ya, di perkampungan. Bukan perkampungan, itu perumahan. Perumahan. Nah, di situ pas di ujung perumahan itu lokasinya. Lanjut, saya ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan saya yang keempat itu. Habis ngobrol, saya saling berbagi pengalaman, berbagi sedikit tentang wawasan masalah berbagi rezeki ataupun pengetahuan dari keempat rekan-rekan saya itu. Nah, setelah itu kami berempat, ada di antara rekan saya mengajak turun. Itu saya turun ikut. Nah, turun itu menuju ke sesuatu rumah rekannya, istilahnya mampirlah, sowan ke rumah temannya itu. Nah, berlangsung di situ saya diseduhkan kopi oleh temannya itu yang punya rumah, masih wilayah perumahan. Sambil ngopi-ngopi, mereka teman saya yang bertiga dan yang punya rumah kan berempat. Di situ ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Pada saat itu
perasaan saya ada yang aneh. Perasaan saya merasa tidak nyaman, dan perasaan saya ini agak sedikit tapi menggebu-gebu, gemetar rasanya, ada sedikit ketakutan saya di sini. Pada saat itu saya kalau ingat cerita masalah ini langsung merinding saya, langsung merinding. Berarti Saya bujur badan. di tempat tersebut Bapak Mun konon katanya dapat penampakan astral di situ. Ya, ini berawalnya tadi saya merasa tidak nyaman di rumah teman saya itu. Nah, timbul inisiatif saya pingin naik lagi. Oh, berarti ke tempat pertama lagi di sana. Ajak Penjelasan teman-teman itu. lah. Ayo kita ke sana lagi sih. Tuh, sampai sekarang saya masih merinding. Nah, rekan-rekan saya menolak. Lah, kok kamu ke sana lagi? Kenapa katanya? Kan kamu sudah permisi, sudah naik. Enggak. Saya berpikeras. Saya pengen ke sana lagi. Ada sesuatu yang harus saya pokoknya entah apa, pokoknya ada sesuatu yang bakal saya tuju. Saya naik lagi, diantar oleh rekan saya. Cuma rekan saya enggak ikut sampai ke atas. Saya menemui makom kembali, cuma sendirian. Posisi kembali lagi ke makom itu, Bapak Mun itu waktu jam berapa? Sekitar jam kurang lebih jam 11 Jam 11 malam. Di situ saya baru nyampe ke tempat makom tersebut, dan di sini itu kan ada sebuah semacam apa ya, kotak, bentuknya kotak tapi terbentuk kayak semacam bata, kayak gini, kayak bata, cuman kotak. Di samping makom tersebut itu ada sesuatu cahaya yang saya lihat, kadang hilang lagi, nah kadang keluar lagi cahaya biru, kadang berubah warna lagi. Nah, di saat saya mulai duduk, nah disitulah saya menemukan bukan sebuah ya, namanya apa ya, begitu sangat menakutkan. Itu ada sejenis buta hijau atau genderuwo ya, kayak semacam genderuwo lah. Itu sangat besar dan tinggi banget, sekitar kalau ukuran rumah itu 4 atau 5 rumah susun tingginya. Posisi Bapak Mun sama penampakan itu dekat apa jauh? Posisinya dekat, di sekitar pohon yang ketiga itu. Berarti sekitar 5 meteran Kurang lebih lebihnya. ya. Tapi Itu sangat jelas itu jelas, penampakannya. tampakannya jelas banget, hitam penuh dengan lebat hitam, dan di tengah-tengahnya itu ada 2 cahaya merah, sepertinya itu mata yang saya lihat, karena di sini ada kuping yang besar di sini, telinganya itu besar. Nah, disitulah saya mengucapkan apa yang saya ucapkan itu juga susah. Saya berusaha istighfar, syahadat, sholawat. Baru istighfar saja saya tuh nggak nyampe. Berarti posisi Bapak Mun melihat sosok itu sendirian apa bareng-bareng sama temennya? Sendirian. Temen saya di bawah, saya sendirian. Pada saat itu saya mengucapkan apa yang saya ucapkan itu tidak sampai, rasanya itu terbelit-belit karena rasa serem, rasa takut, pokoknya ya menakutkan lah. Gemetar iya,
Nah, pada saat itu saya tidak bisa berdiri, jangankan untuk lari. Di situ saya ngesot untuk supaya bisa keluar dari tempat tersebut. Saya ngesot keluar. Nah, terus itu hanya selang beberapa menit, hitungan kurang lebih baru 30 menit, belum sempat berdoa lagi, saya belum sempat permisi lagi. Pas terus ada rekan saya yang lihat, yang 3 orang tersebut, "Loh, kamu kenapa mundur lagi?" katanya. Terus saya jawab, "Ada penampakan ini." "Ya iya, makanya saya juga tahu," kata teman saya. "Ini kok baru beberapa menit, biasanya kalau kamu doa itu lama," kata teman saya. "Kok kenapa sekarang baru beberapa menit kamu kembali lagi? Terus kenapa kamu nggak bisa jalan? Itu ngesot nih." Ya itulah, saya ceritakan sama teman saya, ada kejadian di situ ya seperti yang saya ceritakan tadi itu. Nah, posisi setelah Bapak Mun melihat sosok itu, Bapak Mun itu apa masih tetap di situ, apa sudah mau pulang? Saat itu tadi sudah saya katakan, jangankan untuk lari, bangun pun saya tidak bisa. Itu saya ngesot sampai mundur ke belakang. Saya keluar dari tempat tersebut. Setelah itu entah kenapa saya tiba-tiba langsung bisa berdiri. Nah, terus ya tadi yang sudah saya katakan tadi, ditegur oleh rekan-rekan saya, "Kok kenapa hanya baru beberapa menit kamu mundur?" Nah, saya ceritakan singkat di situ ya, saya ada penampakan gitu. Saya bertemu dengan sosok yang sangat menakutkan. Nah, kata rekan saya juga tahu. Ya udah, itu langsung saya merasa takut, mengajak teman-teman saya untuk turun ke bawah, dan langsung saya pulang Begitu nyampe rumah, buat Bapak Munanta itu apa merasa masih dibayang-bayangi oleh sosok itu, apa sudah terlewati? Dari tempat tersebut saya menuju pulang itu juga rasanya kayak ada yang mengikuti, karena dengan rasa saking takutnya jadi nggak nyaman gitu. Jadi rasanya takut, jadi kayaknya tuh ada yang mengikuti gitu. Nah, untuk menanggulangi rasa takut tersebut, itu dengan cara apa Bapak Mun? Nah, saya ingat sedikit, saya ada beberapa pengalaman yang sudah saya alami. Ya, silakan. Sehingga dengan menghilangkan rasa takut itu, sedikit saya baca istighfar, syahadat, sholawat, terusan saya baca surat Ikhlas, terus saya baca surat 1000 dinar, surat At-Tolak, terus pas saya baca Al-Fatihah sambil berjalan, alhamdulillah rasa takut itu hilang seketika. Begitu. Nah, terima kasih banyak buat Bapak Mun yang sudah berkenan sharing-sharing di channel The Ghost The Jungle ini. Ya, Makasih banyak. Nah, terima kasih banget ini Bapak Mun. Nah, buat Bapak Mun, pesan moralnya apa buat penonton yang di rumah ini? Buat para penonton yang di rumah, buat rekan-rekan saya, baik untuk wilayah Indonesia dan sekitarnya, baik di seluruh mancanegara, karena banyak rekan-rekan saya barangkali ada yang nonton ya. Mudah-mudahan di sana juga sebagai inspirasi. Ya, buat alhamdulillah. kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, Amin. kesehatan, sukses untuk semua. Amin. Nah, pesan saya
marilah kita untuk menegakkan keimanan kita, ya, perbaiki sholat, perbaiki sholawat, kita beramal, sedikit apa yang kita miliki kita berbagi, karena rezeki itu dari mereka juga, bukan dari kita sendiri, walaupun itu milik kita. Dan kalau bisa sedikit kita berbagi ke musola, anak yatim, fakir-fakir, buat rekan saya yang sukses di sana. Nah, pesan-pesan selanjutnya, tempat itu memang sangat sakral sekali. Goib itu memang ada, bagi yang merasakan, bagi yang sudah mengalaminya. Nyatanya hanya itu saja. Kalau jika rekan-rekan semua ada sedikit kejadian yang sama serupa dengan saya, baik itu di lain tempat ataupun lain penampakan atau penemuan, ya dengan itu marilah kita kuatkan keimanan kita, yakin hanya Allah yang tahu dan segalanya. Kita berdoa semampu kita minta sama Allah perlindungan apa saja supaya kita bebas dari gangguan demi keselamatan untuk kita. Begitu pesan dari saya. Oke, Bapak Munanta, terima kasih lagi, sekali lagi terima kasih banget. Nah, buat kalian para subscriber dari The Ghost The Jungle, jangan lupa like dan komen, subscribe sebanyak-banyaknya, share juga. Kami dari tim The Ghost The Jungle pamit undur diri. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe. Saya tim The Jungle mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.